Dampak sosial ekonomi masyarakat saat pandemi COVID-19 sudah sangat mengkhawatirkan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Menyikapi kondisi tersebut, Pemko Pematang Siantar bagikan 500 paket sembako kepada warga Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis, 23 April 2020. Sekitar pukul 15 waktu setempat di kantor Lurah Sumberjaya. Arahan dari pimpinan, sembako yang dibagi diperuntukkan kepada warga yang tidak mampu, namun pihak kelurahan mengambil kebijakan memberi bantuan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti warga yang terkena PHK, ojol, pelaku usaha kecil menengah sudah tidak berpenghasilan, kata Sofyan Siregar, Lurah Sumberjaya. 500 paket sembako yang dibagikan berdasarkan data yang diinput melalui RT dan perangkat kelurahan, ungkap Sofyan menjelaskan. Sofyan Siregar memastikan bahwasanya penerima bantuan telah tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih, di mana penerima PKH, bantuan Pemprov dan Kemensos tidak akan menerima bantuan dari Pemko. Isi paket sembako tersebut terdiri dari 10 kg beras, 30 butir telur, 1 kg gula pasir, minyak curah dan kacang hijau, jelas Sofyan. Pemko ya, ada berapa kakak yang dibagi? 500 ya Pak. Untuk spesifikasinya Pak Lurah, apakah untuk orang tidak mampu atau hanya orang yang terdampak COVID atau gimana? Kan itu dia orang tidak mampu yang terdampak COVID. Ya kan? Cuman kan itu kan kita kan kemarin kan mengumpul datanya kan melalui RT. Nah, karena kan kita percaya sama RT itu yang lebih tahu warga-warganya daripada kita kelurahan kan. Nah, RT-nya kan lebih tahu. Berarti Pak RT yang mendata ya Pak Lurah ya? Iya, cuman kan kadang-kadang kan nggak semua, kadang ada juga warga itu datang kemarin yang mengantar. Tapi sebagian besar itu melalui RT dewan. Kalau ketentuannya Pak Lurah, ketentuannya itu dari pusat sesuai SOP itu seperti apa? Untuk warga tidak mampu atau apa itu? Warga tidak mampu. Lalu yang menerima PKH Pak Lurah, atau ini tumpang tindih nggak antara penerima? Mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada yang karena menerima. Kan, makanya kan dia kan di sini kan kita kerjasama dengan orang PKH sama relawan IPSK. Mereka yang mendata di depan itu. Berarti yang menerima bansos beda ya, yang dari tidak dapat lagi. Tidak dapat lagi ya, yang dari Pemprov juga tidak dapat. Berarti ini beda-beda ini orangnya. Beda-beda. Kalau dia tidak di Pemprov dapat, di provinsi dia tidak dapat lagi. Tidak dapat lagi. Juga sebaliknya, kalau dia di Kemensos dapat, sini tidak dapat lagi. Kalau misalnya ini rencana pembagian berapa tenggang waktu yang di apa? Kita nggak ada pakai batas waktu sampai habis. Cuma hari ini pendistribusian sudah masuk semua ya Pak Lurah ya? Kalau di Siantar Martoba alhamdulillah sudah. Sudah ya, sudah. Ya, makanya tadi begitu masuk, ya kan, nggak ada kita pak dulu kan, langsung aja kita main semua, kerjasama semua, sama orang perangkat, sama orang kelurahan, langsung bantu warganya kemarin. Pak Lurah, saya ada dapat fakta di lapangan, ada beberapa warga tidak mampu tidak mendapatkan bantuan ini Pak Lurah. Kalau itu gimana kita bilang? Kan itu tadi saya bilang. Saya kan di sini kan nggak mungkin saya data ke rumah masyarakat masing-masing semua mana ya kan. Nah, cuman intinya kalau dia tidak dapat di Pemko, mudah-mudahan dia 99% dia dapat di Kemensos. Oh gitu ya. Ataupun dari provinsi. Saya memang ada konfirmasi ke Pak RT, katanya Pak RT sudah mendata, sudah mengambil data mereka lalu menyerahkan ke kelurahan. Tetapi pada saat pengumuman memang nama mereka tidak muncul. Berarti ada kemungkinan. Berarti kan dia kan ke Kemensos. Berarti dia dialihkan ke Kemensos atau ke bantuan Pemprov ya, provinsi gitu ya Pak Lurah. Berarti kan intinya dia dapat juga, cuman kan hanya masalah waktu aja kan. Cuma masalah waktu lah nih berarti. Iya. Dari pandangan berita Mona Lisa di lokasi, terlihat Babin Kamtibmas dan Babinsa ikut berjibaku mengawal dan menertibkan warga untuk mengikuti prosedur social distance, untuk menjaga jarak dan menghimbau warga yang antri agar menggunakan masker. Di antara kerumunan warga, tampak hadir anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari fraksi PDI Perjuangan, Ferry Sinamo.
ikut serta mengawasi jalannya pembagian paket sembako yang nyaris ricuh. Terkait pembagian sembako, dari jumlah awalnya 625 paket yang diajukan, menjadi 500 paket warga penerima manfaat. Menurut Ferry Sinamo dinilai terlalu sedikit dibanding dengan total anggaran penanggulangan pandemi COVID-19 telah dialokasikan sebesar 43 miliar, ungkap Ferry. Jadi begini, Presiden Republik Indonesia sudah menggratiskan listrik 450 kPa 100% dan yang 900 kPa 50%. Itu adalah perusahaan negara. Kenapa? Karena Bapak Presiden melihat bahwa penderitaan rakyat ini dengan adanya wabah COVID ini memang sudah sangat mengganggu kepada ekonomi rakyat. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Presiden karena listrik itu adalah perusahaan negara. Pertanyaan kita, perusahaan daerah yang ada di Siantar apa? Ada dua perusahaan daerah. Pertama PDAM dan PD Paus. Bukan PD Paus, PHJ. Pasar Oras. Ya, di provinsi. Maka dengan usulan daripada masyarakat kepada kami DPRD, hari ini tanggal 22 pimpinan DPRD sudah menyurati wali kota supaya menggratiskan air minum kepada masyarakat yang layak menerima gratis. Untuk itu tadi siang Komisi 2 DPRD Kota Siantar, saya termasuk di dalamnya, ya kan, sudah melaksanakan sidak tadi ke PDAM. PDAM sudah siap untuk melakukan penggratisan daripada air minum kepada masyarakat. Hanya saja sekarang tinggal niat baik daripada wali kota. Karena PDAM itu adalah perusahaan wali kota Siantar, ya, maka yang berhak mengatakan itu mengeluarkan keputusan untuk gratis adalah wali kota. Sekarang suratnya sudah sampai di meja wali kota supaya itu digratiskan. Pertanyaan kita, maukah saudara wali kota untuk menandatangani surat keputusan penggratisan daripada air minum Kota Siantar? Mari kita tunggu. Ya, mari kita tunggu. Sekarang kalau memang wali kota adalah merasa dia adalah sebagai pemimpin rakyat di Kota Siantar, itu harus ditandatangani beliau supaya air minum di Kota Siantar digratiskan sesuai dengan hitungan PDAM. Semuanya gratis, Pak, seluruhnya? Bukan. Atau hanya untuk yang tadi warga tidak mampu? Iya, warga tidak mampu lebih kurang tadi itu 15.000 kakak. Bagaimana dengan warga yang tadi yang saya bilang, Pak, yang terkena dampak COVID-19 ini? Ya, ekonominya mati. Kembali semua nanti disurvei. Yang hanya apakah layak ketika mereka menunggak bayaran, Pak, 2 atau 3 bulan ini karena terkena dampak COVID, airnya diputuskan, Pak? Ya, sekarang enggak boleh ada pemutusan air sekarang. Pemutusan air tidak diperbolehkan karena kenapa? Karena situasi COVID, ya. Malahan kita mengatakan itu yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan siapa, Pak? Yang tidak membolehkan DPRD atau memang ada aturan undang-undang yang mengaturnya, Pak? Begini, tadi kan kita lihat bahwa presiden kita membuat kebijakan karena perusahaan negara digratiskan listrik. Daerah itu apa yang bisa digratiskan? Yaitu pertama tadi air minum. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa air minum adalah kewajiban pemerintah untuk mengadakan kepada rakyatnya. Itu Undang-Undang Dasar, wajib namanya. Wajib diadakan. Jadi artinya PDAM itu bukan bisnis oriented, ya, tapi PDAM itu perusahaan bergerak sosial. Karena PDAM itu adalah dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Jadi berkewajiban pemerintah dalam hal ini Kota Siantar untuk mengadakan air minum kepada masyarakatnya. Nah, jadi kalau seandainya pun tidak ada uang rakyat membayar rekeningnya, ya boleh dong dibayar oleh APBD di pemerintah. Itu. Kedua, kita melihat sekarang PDPHJ, Perluasan dan Pasar Horas itu setiap hari dilaksanakan pengutipan retribusi, ya, pedagang-pedagang itu. Dengan kondisi ini juga kita mengharapkan supaya itu di stop pengutipan retribusi kepada pedagang, karena memang selama ini PDPHJ tidak pernah memberikan APBD kepada PAD kepada pemerintah. Tidak ada kontribusinya? Tidak ada kontribusi. Jadi dengan kondisi masyarakat sekarang sudah terganggu keuangannya, ekonominya, maka kita juga dari Komisi 2 mengatakan
supaya pemerintah Kota Siantar juga akan menggratiskan segala retribusi yang ada di perluasan dan juga Horas. Ini harapan kita. Jadi dalam hal ini siapa yang Ibu salahkan? Dalam pada itu, salah seorang ibu rumah tangga, Bu Rusi Morangkir, warga Sumberjaya kepada Mona Lisa mengeluhkan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah Kota Pematang Siantar di masa pandemi COVID-19 saat ini. Mau nyalakan siapa nih? Nggak tahu mau menyalahkan siapa, yang jelasnya itu pejabat-pejabat di Kota Jakarta loh. Iya kan? Kenapa tidak di lockdown dulu apa aja Kota Jakarta, di sana duluan apanya? Jangan dikasih bebas, jangan diapa. Biar kita bekerja semua. Akhirnya jadi kas negara nggak kebobolan loh. Ini sudah kebobolan, kas negara pinjam sana pinjam sini hanya untuk mengapa? Seandainya kalau Jakarta saja di lockdown, Sumatera, Kalimantan di mana masih bisa bekerja. Ini nggak kasih bebas, kasih ini, kasih itu. Banyak kali apa aja. Nah, Ibu tidak nggak takut kami corona lagi, takut kelaparan. Karena nggak bisa lagi kami ngasih anak-anak kami makan. Ubi aja nggak bisa lagi kami kasih sama anak kami. Kan nggak mungkin hanya makan ubi, ya kan? Satu hari, oke lah kalau satu hari kita kasih makan anak kita makan ubi. Terus untuk kelanjutannya sampai Desember, karena ini dikatakan si Jokowi sampai Desember selesai. Terus sampai ke Desembernya itu mana pula lagi? Bapak sama Ibu kerjaannya apa? Bertani. Petani ya. Saya bertani. Sementara hasil tani pun tidak bisa kita salurkan. Dampak dari COVID-19 ini ya. Iya, dampak dari COVID-19 ini. Tetap beli pupuk, tetap beli bibit ya. Tapi tidak bisa kita pakai. Tapi hasil panen tidak ada yang membeli. Tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Jangankan untuk makan, hanya mau beli beras saja pun kita nggak bisa. Ah, coba Bapak aja pikirkan Bapak lah gimana. Sejauh ini pemerintah tidak ada taruh perhatian ya ke Ya, itulah artinya sekarang kami udah sebulan setengah kita disuruh di rumah. Terus kalau kami di rumah mau makan apa? Kita yang kita keluarkan kita makan kembali gitu. Kan nggak mungkin. Lalu harapan Ibu untuk pemerintah apa nih? Ya haruslah diperhatikan, jangan dibilangnya karena sudah dapat bantuan ini, nggak cukup bantuan 600.000 untuk makan satu keluarga. Kalau mau di lockdown lah mana daerah yang apa, jangan dikasih bebas yang di sana ke sini biar kita bisa bekerja yang di sini. Jangan semua negara jadi rakyat Indonesia ini mati. Kalaupun mati hanya bersebatas Jakarta lah mati. Kalau cepat dulu di lockdown di sana kan nggak sampai corona ke sini, iya kan? Ini nggak dikasih bebas ke sana ke sini. Kalau seandainya lah ya, Jakarta aja di lockdown dulu kemarin karena di situ yang apanya kan misalnya Kalimantan bisa bekerja. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Zulfandi, Mona Lisa mengabarkan.